kali ini saya akan membahas materi kelas 10 yaitu teori atom. Mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar ya yang namanya istilah atom. Nah, berbicara mengenai atom, atom itu adalah suatu zat yang menyusun semua materi yang ada di alam semesta ini. Orang yang pertama kali mengemukakan gagasannya mengenai atom yaitu Demokritus. Menurut Demokritus, atom itu berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos. A itu artinya tidak, tomos artinya dibagi-bagi. Sehingga atom itu adalah suatu zat yang tidak bisa dibagi lagi. Tetapi sayang sekali pendapat Demokritus itu tidak didasarkan pada eksperimen. Dan gagasan Demokritus ini tidak bisa menjelaskan sifat kimia dari suatu materi. Oke, langsung aja ke teori atom yang pertama. Teori atom yang pertama dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama John Dalton. Sebenarnya pendapat Dalton ini sama dengan Demokritus, tetapi Dalton didukung oleh data kuantitatif, yaitu dari hasil eksperimennya. Yang pertama, menurut Dalton, atom itu adalah suatu partikel yang paling kecil dari suatu zat yang tidak bisa dibagi lagi. Kemudian, yang kedua, atom dari suatu unsur itu adalah serupa, di mana atom dari unsur yang satu tidak bisa berubah menjadi unsur yang lain. Lalu yang ketiga, atom dari satu unsur dengan unsur yang lain itu dapat bergabung membentuk yang namanya molekul. Contohnya, atom karbon dengan atom oksigen bisa bergabung membentuk molekul yaitu CO2 atau CO, seperti itu. Untuk model atom Dalton digambarkan seperti bola pejal, yaitu bola yang berisi. Untuk model atomnya sendiri bisa kalian lihat pada gambar di samping. Lalu teori atom yang kedua dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Joseph John Thomson atau J.J. Thomson. Menurut Thomson, atom itu adalah materi yang bermuatan positif di mana di dalamnya tersebar elektron. Nah, Thomson ini tidak setuju pendapat dari Dalton bahwa atom itu adalah zat yang paling kecil, tetapi di dalam atom itu sendiri ada partikel penyusunnya, yaitu ada elektron. Jadi Thomson menemukan elektron. Kemudian diibaratkan lagi model atom Thomson ini seperti roti kismis, di mana rotinya itu mewakili materi yang bermuatan positif, tetapi kismisnya itu mewakili dari elektron. Lalu perkembangan teori atom yang selanjutnya dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Ernest Rutherford. Menurut Rutherford, letak elektron itu dalam atom tidak tersebar, tetapi elektron mengitari inti atom pada satu lintasan. Nah, Rutherford ini melakukan percobaan di mana Rutherford menembaki lempengan emas dengan sinar alfa yang bermuatan positif. Hasil dari percobaan tersebut yaitu sebagian besar sinar ternyata diteruskan, kemudian beberapa dihamburkan, beberapa lagi dipantulkan. Sehingga di percobaannya itu Rutherford mendefinisikan atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, di mana elektron mengitari inti atom pada satu lintasan yang jauh, dan sebagian besar ruang dalam atom itu merupakan ruang kosong. Tetapi model atom dari Rutherford ini memiliki kelemahan. Kelemahannya ada dua. Yang pertama, model atom Rutherford tidak bisa menjelaskan yang namanya kestabilan atom. Yang kedua, tidak bisa menjelaskan yang namanya spektrum atom hidrogen. Untuk yang pertama, menurut Rutherford, model atomnya elektron mengitari inti atom pada satu lintasan. Nah, benda yang bergerak ini kan terus-menerus ya, otomatis akan mengalami percepatan. Benda yang bergerak mengalami percepatan, maka akan memancarkan yang namanya gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini berbentuk sebagai energi.
Karena si elektron ini bergerak terus-menerus, maka lama-kelamaan kan energinya akan habis. Kalau habis, otomatis lintasannya semakin lama akan semakin mengecil. Kalau dia mengecil, menyebabkan elektron nantinya akan menumpuk atom. Maksudnya menumpuk inti atom. Otomatis atomnya menjadi tidak stabil. Kemudian yang kedua mengenai spektrum atom hidrogen. Atom hidrogen itu sendiri memiliki spektrum, yaitu spektrum garis. Tetapi kalau menurut Rutherford, benarnya elektron tadi kan bergerak mengelilingi inti atom cara terus-menerus. Nah, nantinya spektrum yang dihasilkan yaitu spektrum yang kontinu sehingga kurang tepat. Lalu berkembanglah perkembangan teori selanjutnya yang keempat. Yang pertama tadi kan Dalton, yang kedua Thomson, yang ketiga Rutherford, kemudian yang keempat ilmuwannya bernama Niels Bohr. Menurut Niels Bohr, elektron itu mengitari inti atom pada lintasan-lintasan tertentu. Jadi si elektron ini memiliki lintasannya masing-masing, dan saat elektron ini mengitari inti atom tanpa disertai pemancaran energi, otomatis kalau elektron ini berputar mengelilingi inti atom terus-menerus tanpa memancarkan energi, sehingga energinya tidak akan habis. Oleh karena itu tidak mungkin elektron menumpuk inti atom. Model atom dari Niels Bohr ini sendiri diibaratkan seperti model atom tata surya, di mana tata surya matahari itu diibaratkan seperti inti atomnya, kemudian planet-planet yang mengelilingi matahari itu diibaratkan seperti elektron. Karena elektron mengitari inti atom pada lintasan-lintasan tertentu, otomatis setiap lintasan itu punya yang namanya tingkat energi. Tingkat energi rumusnya yaitu En sama dengan min 2,18 dikali 10 pangkat min 18 Joule dikali Z kuadrat per N kuadrat. Z-nya ini adalah spektrum atom hidrogen. Kemudian N-nya apa? N-nya adalah bilangan kuantum, di mana kulit pertama maka N-nya 1, kulit kedua maka N-nya 2, kulit ketiga N-nya 3, dan seterusnya. Tingkat energi ini bisa kalian hitung ya. Misalnya kalian ingin menghitung tingkat energi kulit pertama atau lintasan pertama, maka N-nya 1, sehingga E1 sama dengan min 2,18 dikali 10 pangkat min 18 dikali Z-nya 1 kuadrat per N-nya diganti dengan 1 kuadrat, sehingga hasilnya min 2,18 dikali 10 pangkat min 18 Joule. Lalu kalau kalian ingin menghitung tingkat energi yang lain, misalnya tingkat energi yang ketiga, maka N-nya kalian ganti dengan 3. Cara menghitungnya, E3 sama dengan min 2,18 dikali 10 pangkat min 18 Joule dikali Z-nya itu 1 ya, 1 kuadrat per 3 kuadrat. Hasilnya berapa? Ayo dihitung. 2 hours later. Oke, didapatkan hasilnya yaitu min 0,242 dikali 10 pangkat min 18 Joule, atau min 2,42 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Tadi Niels Bohr mengatakan bahwa elektron mengitari inti atom dengan tanpa memancarkan energi, tetapi elektron bisa berpindah dari lintasan yang satu ke lintasan yang lain dengan cara melepaskan atau menyerap energi. Kapan melepas atau menyerap energi? Nah, elektron ini akan melepaskan energi jika elektronnya berpindah dari lintasan yang terluar ke lintasan yang terdalam. Kenapa begitu? Contohnya, elektron berpindah dari kulit ketiga ke kulit yang kedua. Nah, kulit ketiga ini kan tadi N-nya 3, sehingga dianggap saja tingkat energinya sama dengan 3.
kemudian ke lintasan yang kedua atau kulit yang kedua, maka N-nya 2, otomatis tingkat energinya dianggap sebagai 2. Dari 3 ke 2, angkanya dari yang lebih besar ke yang lebih kecil. Otomatis dari 3 ke 2 kan energi yang dibutuhkan tidak akan banyak, sehingga elektron ini akan melepaskan elektron. Kemudian kebalikannya, elektron akan menyerap energi saat elektron itu berpindah dari lintasan terdalam ke lintasan yang terluar. Contohnya, elektron berpindah dari lintasan pertama ke lintasan yang kedua. Maka, lintasan pertama kan N-nya 1, dianggap tingkat energinya 1. Kemudian, lintasan yang kedua, maka N-nya 2. Tingkat energinya sama dengan 2. 1 ke 2, dari tingkat energi kecil ke tingkat energi yang lebih besar, maka butuh energi yang lebih besar pula, sehingga elektron ini akan menyerap energi seperti itu. Kemudian berkembang lagi teori atom yang kelima. Teori atom yang kelima ini dikemukakan sebenarnya oleh beberapa ilmuwan. Teorinya dikenal sebagai teori atom modern atau mekanika kuantum. Nah, dari mekanika kuantum ini sebenarnya memperbaiki dari teori Niels Bohr. Kalau Niels Bohr mengatakan bahwa elektron mengitari inti atom pada lintasan tertentu. Jadi sudah bisa dipastikan ya posisi elektronnya. Tapi menurut teori atom modern, elektron itu posisinya tidak bisa ditentukan. Kenapa bisa begitu? Nah, ilmuwan yang pertama yaitu de Broglie. Menurut de Broglie, si materi atau elektron ini memiliki dualisme sifatnya. Kadang bersifat sebagai partikel, kadang juga bersifat sebagai gelombang. Nah, karena bersifat sebagai gelombang, otomatis geraknya itu seperti gelombang, yaitu gerak yang acak. Kalau geraknya acak, sehingga posisi elektron itu sendiri tidak bisa ditentukan dengan pasti. Lalu dari situ muncullah lagi ilmuwan yang kedua, yaitu Heisenberg. Karena elektron mengitari inti atom dengan gerakan yang seperti gelombang, geraknya acak, sehingga posisinya tidak bisa ditentukan. Otomatis Heisenberg ini menganut yang namanya asas ketidakpastian. Itu posisinya tidak pasti, posisinya si elektron. Nah, kemudian dari situ juga pendapat Heisenberg ini muncul juga ilmuwan yang ketiga, yaitu Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger menjadikan dasar dari asas ketidakpastian Heisenberg ini sebagai posisi elektron, di mana elektron itu letaknya pada orbital. Orbital itu apa? Orbital itu daerah dengan kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Jadi posisinya belum pasti, tetapi hanya kemungkinan terbesar. Teori atom modern ini melengkapi dari teori atom sebelumnya, di mana Niels Bohr itu hanya bisa menjelaskan mengenai spektrum atom hidrogen yang muatan intinya 1, tetapi untuk model teori atom modern ini bisa menjelaskan spektrum atom selain hidrogen yang muatan intinya tidak 1. Kemudian teori atom modern ini bisa menjelaskan beberapa fenomena kimia, kemudian fisika molekuler seperti efek Zeeman, kemudian bentuk molekul dan lain-lain. Sampai di sini dulu penjelasan mengenai teori atom. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.